Wah, selama ini kamu udah salah sangka tuh. Mencet tombol shutdown di Windows 8 dan Windows 10 ternyata nggak benar-benar bikin gadgetmu mati. Microsoft sengaja bikin mekanisme begini karena banyak orang kesulitan mereboot komputernya. Jadi saat kamu mematikan gadget Windows 8 dan 10, kernelnya cuma berhibernasi agar lebih cepat nyala. Kernel adalah program komputer yang mengendalikan seluruh sistem. Program ini menjadi pusatnya sistem operasi, menyala paling awal, dimuat saat sistemnya mulai berjalan, dan mati terakhir kali. Kernel bertanggung jawab atas tugas-tugas kecil seperti disk management, task management, memory management, dan masih banyak lagi. Dengan program ini, antarmuka pengguna dan hardware sistem bisa terbentuk. Shutdown biasa memang bisa menutup sistem ini, biar nggak ada program yang berjalan di background. Tapi fitur Fast Startup nggak begitu. Saat kamu beli gadget baru kemudian mengisi dayanya, fitur ini akan aktif secara default. Kita juga mengenalnya dengan istilah Fast Boot, Hybrid Boot, atau Hybrid Shutdown. Tapi cara kerja shutdown konvensional nggak sama. Windows menutup semua program dan operasi yang sedang dibuka, kemudian memulai backupnya dari nol. Saat hibernasi, Windows menyimpan semua pengoperasian sesuai dengan kondisi terakhirnya, termasuk file yang terbuka dan program yang berjalan, lalu menyimpannya ke disk agar kamu bisa memulai lagi dari bagian terakhir yang kamu tinggal. Metode Fast Startup menggabungkan shutdown konvensional dengan hibernasi. Jadi saat gadgetmu nyala, kernel akan memulai sistem lain. Dan kerennya lagi, PC-mu bisa langsung bekerja cuma dalam hitungan detik. Kalau kamu mau PC atau laptopmu mati total, sebaiknya pencet tombol reset aja. Gadgetmu akan di-reset dan melewati proses shutdown cepat hingga akhirnya menyala lagi. Kalau kamu harus merestart PC atau laptopmu tiap kali mau shutdown, pastinya akan sangat merepotkan dan buang-buang waktu kan? Tapi kamu bisa men-shutdown Windows di gadget dengan semestinya kok. Gini caranya, tekan dan tahan tombol Shift sambil klik shutdown saat kamu milih opsi power di Windows. Bisa juga dengan menekan start menu, atau pencet aja tombol Ctrl plus Alt plus Delete. Kalau kamu jago soal teknologi, matikan gadgetmu dengan shutdown command melalui command prompt atau PowerShell. Untuk mencarinya, klik search, lalu ketik command prompt, dan klik kanan. Opsi Windows PowerShell akan muncul. Ketik shutdown garis miring S, kemudian tekan enter. Beres! Langkah ini bisa bikin gadgetmu menutup semua operasi secara bersamaan. Kalau kamu nggak mau repot, matiin aja fitur Fast Startup-nya. Masuk ke Control Panel, klik System and Security, kemudian pilih Power Option. Cari Choose what the power button does, dan klik Change settings that are currently unavailable di bagian atas. Hapus centang pada Turn off Fast Startup Recommended, kemudian klik Save Change. Menonaktifkan Fast Startup kadang juga kurang tepat dilakukan karena fitur ini bisa bikin gadgetmu menyala lebih cepat. Jadi, sebaiknya biarkan tetap aktif aja ya. Fast Startup mati juga bisa menimbulkan sedikit masalah pada file yang terenkripsi. Tapi, jangan lupa juga, hampir semua kata sandi bisa dibobol. Menurut para ahli, kombinasi kata sandi sudah semakin jadul. Melalui kata sandi inilah, biasanya peretas ikut mengakses ponselmu. Metode autentikasi digital ini memang sangat berisiko. Sejumlah orang yang jago teknologi bisa-bisa aja menghalalkan segala cara untuk mengakses sistemmu, biar mendapat informasi pribadimu dan mencuri uangmu. Serangan rekayasa sosial yang bertujuan untuk mencuri kata sandi, nomor kartu kredit, dan identitas online ini disebut phishing. Biasanya, si penyerang nyamar jadi entitas yang cerdas dan dapat diandalkan, lalu menarik para pengguna internet untuk mengklik link yang mencurigakan. Link ini biasanya dibuat seolah-olah sangat mendesak, tapi minim detail dan penjelasan. Akibatnya, pengguna internet bisa diserang malware atau ransomware. Orang-orang yang nyuri data pribadi bisa melakukan transaksi pembelian tanpa izin atau cuma nyuri informasi pribadi. Phishing bisa digunakan
digunakan untuk mendapatkan akses ke jaringan korporasi. Kemudian si pelaku nyuri informasi penting tanpa persetujuan dari pemiliknya. Kalau serangan ini berhasil, entitas yang diserang akan mengalami kerugian finansial, kehilangan kepercayaan dari pelanggan, dan menderita kerugian nilai usaha. Untuk pulih lagi dari insiden seperti ini, mungkin akan diperlukan waktu selama berbulan-bulan atau malah bertahun-tahun. Masalahnya, metode phishing semakin lama semakin terlihat cerdas. Cara yang paling umum dan sederhana yaitu dengan melakukan phishing email. Si penyerang akan mengirim ribuan pesan palsu dengan niat untuk menipu sejumlah orang. Dia akan bikin email palsu yang ditulis sama persis dengan email yang berasal dari sumber sah. Tapi sering ada salah eja atau karakter tambahan di dalam link palsu ini. Alamat IP atau Internet Protocol adalah alamat yang mengidentifikasi perangkat di jaringan internet, atau sederhananya mirip-mirip kayak nama jalan dan nama lengkapmu pada kotak surat atau plang di pinggiran kota. Tapi bedanya, IP cuma ada di dunia komputer. Biar kelihatan lebih melek teknologi, kamu bisa loh nyari tahu alamat IP-mu dengan mengklik start menu di Windows 10. Ketik CMD di kotak search, lalu tekan enter. Tenang aja, cara ini nggak berisiko kok. Komputermu nggak akan rusak. Kamu akan melihat kotak hitam dengan huruf, simbol, dan angka putih. Ketik ini, lalu tekan enter lagi. Jangan lupa kasih spasi di antara ini sama ini. Alamat IP-mu akan muncul sebagai IPv4, atau kalau kamu nggak mau repot-repot, tekan start, kemudian settings. Klik Network and Internet, lalu klik Wi-Fi. Pilih jaringan Wi-Fi yang terhubung ke gadgetmu. Kamu akan melihat alamat IPv4 tadi di bawah Properties. Masih ada hal mantul lain yang bisa kamu lakukan lewat prompt CMD. Misalnya nyari file yang hilang atau ngecek detail masa pakai baterai. Kalau kamu kurang menyukai warnanya, kamu juga bisa memasukkan perintah untuk mengubahnya. Windows 7 dan 10 punya trik ampuh untuk ngilangin rasa bosen dan sebelmu. Kalau kamu mau nutup semua jendela yang kelihatan semrawut di layarmu, tekan salah satu jendela kemudian goyangkan. Yang digoyang bukan layarnya ya, tapi jendelanya. Caranya dengan menggerakkan mouse ke atas dan ke bawah secara cepat. Jendela lain akan diminimize. Mac punya AirDrop andalan yang bisa memudahkan penggunanya mindahin file saat bepergian. Kamu nggak perlu menautkan gadget yang terkadang memakan waktu lama. Windows punya fitur sharing jarak dekat yang fungsinya sama seperti komputer Windows 10 lain. Tapi kamu harus terhubung lewat Bluetooth atau Wi-Fi terlebih dulu. Ketik Nearby di kotak search dan klik Nearby Sharing Settings. Tekan toggle yang ada untuk mengaktifkannya. Setelah itu, kamu bisa milih untuk menerima dan berbagi file dengan semua orang yang ada di dekatmu, atau My Device yang ada di menu drop down. File apapun yang kamu terima akan langsung masuk ke folder downloads. Tapi jangan lupa, kamu bisa mengubah direktorinya. Laptop dan ponsel Samsung juga punya pilihan serupa dengan Quick Share-nya. Cara kerjanya sama, tapi dengan menghubungkannya ke perangkat Samsung lain. Buka opsi Quick Share, kemudian pilih Everyone atau Contact Only agar lebih personal. Berbagi file dari ponsel Samsung ke laptop juga gampang dilakukan dengan opsi ini. Windows punya fitur Cloud Clipboard yang sangat berguna untuk menyimpan banyak tautan atau tulisan tapi belum digunakan. Tekan tombol Windows plus V untuk memunculkan fitur ini di sebelah samping. Kamu bisa naruh banyak file di situ, kemudian menyimpannya untuk nanti. Kamu juga bisa mengaksesnya lewat berbagai gadget. Untuk mengetahui kinerja PC-mu, tekan Ctrl plus Alt plus Delete dan pilih Task Manager. Semua yang ada di tab proses akan nunjukin program dan proses background yang sedang berjalan, beserta jumlah memori, disk, dan sumber daya jaringan yang digunakan. Cara ini bisa bermanfaat untuk ngecek semua proses yang aktif di background kalau PC-mu mulai lelet.